Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sari dan teman-teman semua. Saya Oktarantika Purnomo sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kelompok 1 akan membahas mengenai PPN dan PPNBM part 1. Untuk kelompok 1, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan PPN dan PPNBM. Untuk nama kelompok yang pertama saya Nandisa Pujana, absen 4, dan Alfa Yunisi, absen 14. Definisi PPN. PPN atau pajak tambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebutkan daerah atau goods and services. PPN termasuk jenis pajak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain. Pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetopkan langsung pajak yang dia tanggung. Dasar hukum. Indonesia mengambil sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Pada dasarnya, semua barang dan jasa merupakan barang pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan pajak bertambah kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1983. PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali dibuat terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 juga dikenakan PPN. Karakteristik. Yang pertama, pajak bersifat tidak langsung. Pemikul bukan pajak yang penanggung jawab atas pembayaran pajak atas pajak yang berbeda. Yang kedua, mengikat. Pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan jalur distribusi yang dilakukan. Yang ketiga, pajak objektif. Penggunaan pajak berdasarkan pada objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak. Dan yang keempat, netral. PPN tidak hanya dikenakan pada barang, tapi juga jasa. Dikenakan pada tambahan nilainya saja. Yang kelima, dipungut menggunakan permohonan. PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam yang ketujuh, dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung. Yang kedelapan, menghindari pengenaan pajak berganda atau dominan, karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nifal Yunisi. Subjek PPN, dasar hukumnya. Pasal 1, Pasal 3A UU Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM berlaku sejak 1 April 2010. PP 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM berlaku sejak tanggal 3 Januari 2012. PMK 68 atau PMK 03 atau 2010 berlaku sejak 1 April 2010. STDT PMK 197 PMK 03 atau 2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 tentang batasan pengusaha kecil PPN. Next.
Subjek PPN. Pengusaha kena pajak terhadap subjek pajak yang sudah menjadi PKP. PPN akan terutang dalam hal 1. PKP melakukan penyerahan BKP barang kena pajak. 2. PKP melakukan penyerahan JKP jasa kena pajak. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak terwujud, dan ekspor JKP. Yang nomor 2, non pengusaha kena pajak terhadap subjek pajak yang belum PKP. PPN akan terutang dalam hal 1. Impor BKP, 2. Pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah di dalam daerah, 3. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah di dalam daerah, 4. Melakukan kegiatan membangun sendiri. Pasal 16C UU PPN. Next. Objek pertambahan nilai. Objek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya Undang-Undang 42 tahun 2009 adalah 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, ekspor barang kena pajak tidak terwujud oleh pengusaha kena pajak dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Objek pajak pertumbuhan nilai lain diatur dalam pasal 16C dan pasal 16D UU PPN 1984 dan perubahannya, yaitu 1. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. 2. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Next. Baik, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung dan ada pertanyaan, bisa langsung mengetik di kolom chat Zoom. Baik, karena sudah ada sekitar 4 atau 5 pertanyaan, mungkin kelompok 1 saya persilakan untuk mendiskusikan jawabannya. Saya beri waktu 5 menit. Terima kasih. Baik, karena kelompok 1 sudah mendiskusikan jawabannya, maka saya persilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Saya Anissa Dunurjana, izin menjawab pertanyaan dari Era Fazira.
Mengapa PPN termasuk dalam kategori pajak objektif? PPN termasuk dalam kategori pajak objektif karena melihat dari sisi objek pajaknya. Setiap konsumen yang juga merupakan wajib pajak dan subjek pajak akan dikenai tarif PPN yang sama. Sifat pajak objektif adalah tidak melihat kondisi wajib pajak. Namun dalam pajak objektif yang diperhatikan yaitu sifat dari objek pajaknya, di mana pada dasarnya pajak objektif ini fokus dalam pengenaannya memperhatikan objek pajaknya. Bagaimana Mbak Ira? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Apa yang dimaksud pada slide karakteristik poin kelima, yaitu dipungut menggunakan faktur? Maksud dari dipungut menggunakan faktur, saat pembayaran pajak, wajib pajak akan diberi faktur untuk bukti pembayarannya. Gimana Mbak Setia? Apakah bisa diterima jawabannya? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tension Aurea Yelika. Apa yang menjadi dasar pengenaan PPN yang ditentukan undang-undang? Dasar pengenaan pajak PPN adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Gimana Mbak Tension atas jawabannya? Baik, Mas Novel, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zelva. Sebutkan siapa saja yang termasuk pengusaha kena pajak dan non-pengusaha kena pajak pada subjek PPN. Terhadap subjek PPN yang sudah menjadi PPN akan terutang dalam hal 1. PKP melakukan penyerahan BKP barang kena pajak, PKP melakukan penyerahan JKP jasa kena pajak, PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor JKP. Itu yang pengusaha kena pajak, dan yang selanjutnya pengusaha non pengusaha kena pajak. Terhadap subjek pajak yang belum PKP, PPN akan tetap terutang walaupun melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam 1. Impor BKP, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 3. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Gimana Mbak Zelva atas jawabannya? Baik, terima kasih sudah jelas. Baik, karena pertanyaan sudah dijawab semua, terima kasih banyak untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan. Jadi kesimpulannya untuk materi pada kelompok 1, yaitu pajak itu berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu pajak subjektif dan juga pajak objektif. Namun pada kali ini kita belajar mengenai pajak objektif. Salah satunya yaitu PPN dan PPNBM. Artinya yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan objeknya atau barangnya, bukan dikenakan berdasarkan subjeknya atau orang yang dikenai pajaknya. Kemudian PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Kemudian, apabila barang tersebut tergolong mewah, maka barang tersebut akan dikenai yang namanya PPNBM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada kelompok 1 sebagai presenter dan juga teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bu Sari dan teman-teman semua. Saya Densen Auria sebagai moderator pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM oleh kelompok 2. Kelompok 2 saya persilahkan.